Ramadan ini banyak sekali peribadatan yang bisa kita lakukan atau ibadah ubudiyah yang bisa kita lakukan yang punya potensi untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa bahwa ternyata beberapa hal yang membuat rahmat dan maghfirah Allah turun itu lebih banyak ketika berhubungan dengan sesama. Makanya benar ketika dikatakan bahwa sekelas Syekh Nawawi Al-Bantani saja mengatakan inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala itu tarji'u ila khaslataini at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqih, bahwa hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu paten, tapi kita tidak boleh lupa untuk membangun hubungan di antara sesama. Pokok iki beres, insya Allah pasti kita semua akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semesti itu. Orang mungkin orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jitabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwwata illa billah. Para kiai, para minispuh sedaya, para khudama wonten Yayasan Makam Sunan Kudus ingkang kawula mulyakaken, para hadirin wabil khusus Romo Kiai Anik Muhammadun, alhamdulillah saged panggih, saged sungkem. Beliau dulu ketika saya masih kecil saya sering sungkem beliau karena beberapa kesempatan para masyayikh kumpul-kumpul, masyayikh rapat. Seingat saya dulu sempat mendirikan partai apa ya jenenge? PKNO. Sarang-sarang kalian para masyayikh lintune diantaranya adalah Bapak kula. Terus kula berian zaman tasih alit asring sungkem datang Romo Kiai Anik yang kala itu diantara yang lain adalah masyayikh termuda kala itu. Dan hari ini kiai-kiai itu sudah tidak ada semua kecuali bapak saya dan beliau. Mugi-mugi beliau tansah pinaringan sihah wal afiyah. Mugi-mugi tansah dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken wau dalem kinten sampun cekap kathah ingkang dipun dawuhaken Romo Yanik. Niku mangke nek ditambahi malih sampean malah mumet. Sampean malah bingung sing amal napa. Gek kula teko-teko wis diomongi babagan aklil haram. Kan bahaya banget. Apa maneh awake dhewe iki santri. Idza ishtaghala al-alim bi jam'il halal syara al-ami akilina asyubat. Idza ishtaghala al-alim bi jam'il halal syara al-awamu akilina lisyubuhat. Santri apa maneh kiai nek wis mulai fokus kelompok-kelompok duit. Kamu terusnya dawuh Mbah Yai tok ngono. Ketika kita sebagai santri apa maneh wis kiai kok fokusnya adalah kelompok-kelompok duit. Nobang nabung, celang celeng ya. Kiai kok mulai sering dolan nang bank nyelengi duit. Syarul awamu akilina asyubuhat, maka orang awam akan tidak sungkan untuk kemudian mengambil, memakan, menyimpan, menabung rizki-rizki yang berbau syubhat. Tapi fa'idha agalal alim asyubuhat sorol ami akilan lil haram. Nek kiai ini kambek barang syubhat wis gak patek wedi, mulai tatak
nampani amplop subhat. Ya penak wong kanton terus netok mawon lah. Wau lho dawe beliau kula cek mlaku idza marartum bi riyadil jannah fartau. Oh dawe ngono to. Fartau. Kemudian beliau mengambil riwayat yang lain idza marartum bi riyadil jannah fartau, bukan yang hilakul dzikr tapi hilakul ilm. Sebagaimana Mbah Hasyim Asy'ari mengomentari hilakul dzikr adalah majalisul halal wal haram, tempat-tempat di mana di situ dibahas terkait hal-hal yang halal dan yang haram. Kaifa tashtari wa tabi, kaifa tusalli wa tahujju wa tasum, kaifa tankihu wa tutallik, bagaimana kita jual, bagaimana kita beli, bagaimana kita ini sholat, kita ini puasa, bagaimana kita menikah, menceraikan dan lain sebagainya. Itu majalisul halal wal haram. Aku mbasan sungkem lungguh langsung bape ganti mangan haram. Bahaya tenan, bahaya tenan, bahaya tenan. Dan beliau langsung dawuh, Gus Kausar luwih paham. Wah cocok aku Aduh. Yes, katanya salah dolan rene mau aku. Walhasil memang ngoten niku. Dari dulu memang seperti itu. Saman boleh lihat itu di kitab Mafatihul Ghaib. Memang ada bahasa seperti itu. Idza syaral alim agilan lisyubuhat, syaral ami agilan lil haram. Kalau kiai saja, minimal santri lah, mulai berani untuk kemudian mengambil barang-barang yang berbau syubhat, maka orang kebanyakan, orang awam, non santri, maka akan sangat tenang ketika memakan rizki-rizki yang haram. Lah saiki wa idza akalal alim haraman, nenek wis kiai nyandak barang sing blas gak mambu subhat langsung haram nyel. Syaral awam kuffar, syaral awam kuffar, maka orang awam sebentar lagi akan kufur idzastahallu. Ketika dia menganggap apa yang dilakukan oleh para santri itu adalah sebuah hal yang benar, sebuah hal yang legal. Makanya menjadi penting konsistensi kesantrian kita dimanapun kita berada, kapanpun itu, dalam situasi apapun. Mergo kita berperilaku itu pada akhirnya akan menjadi acuan untuk masyarakat awam. Ini Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa ayyuma abdin nabata lahmuhu min sukhti fannar aula bihi. Kira-kira Mbak Anik, mari langsung mulai aku. Wes mari, wes pokoknya penting ini. Fa ayyu abdin nabata lahmuhu min sukhti fannar aula bihi. Siapapun dari kita yang tubuh kita ini tersusun dari makanan-makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka jauh lebih pantas untuk kita berada di sana. Artinya ya pancen jatah neraka Pak. Ya ngopi lah minimal. Insyaallah. Kayak satu kok kene iki mau nyapo ya nah. Alhamdulillah. Iki lho wayahe wong-wong darusan, wayahe wong-wong qiyamil lail. Malah awake biayaan teko kene iki nyapo. Kula niki kadang-kadang muskil mbek wong-wong niku. Niku nggih saking goblok kula piyambak. Beberapa waktu yang lalu mungkin bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban kula niku sowan dateng Sarian. Dateng para masyayikh. Wonten sareane Mbah Sunan Kudus. Lah cethuk kanca-kanca niku terus, Gus kapan iki saged ngaos anu? Wes gampang Pak, engko Ramadan. Cangkemku dadak muni ngono barang. Makane benar dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bala iku pancen manutun bil mantik. Orang itu harus teliti dalam menjaga mulutnya.
Karena mulutnya bisa sering-sering membuat dia celaka. Paham kan? Aku karek ngomong guyu ngono kan cukup ya. Gampil Pak utawa nggih insyaallah ngono gampang. Lah kok dadak ngomong ngono. Akhirnya aku diparani Ramadan. Lah kan jenengan sing dawuh Gus. Aku ya malah bingung. Oh iya gitu. Kayak apa sabkul lisan apa wallahu alam gak ngerti aku. Tapi walhasil kula remen saged sowan mriki mugi-mugi estu-estu niki dados jariyah para masyayikh. Ya setengah pengetahuan saya ngaos rutinan wonten menara niki kan pancen menjadi rutinan masa lalu. Artinya memang pancen tinggalannya para masyayikh sepuh dan moga-moga kita termasuk tiang sing ikut menyemarakkan, ikut mensupport, ikut mendukung keberadaan acara ini. Mugi-mugi acara-acara kados ngeten niki kados wau dipun dawuhaken Rama Kyai Anik, mugi-mugi lestari min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Dan mugi-mugi hal-hal baik ini pada akhirnya benar-benar menjadi jariyah beliau-beliau yang bikin uswah acara-acara semacam ini. Apapun, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum itu sampean bisa lihat di beberapa tafsir, misalnya kayak di Jalalain saja singkat tapi padat. Jalalain itu hanya mengatakan seingat saya niki iling-ilingan mawon nggih, karena kula niku boten ahli Quran. Dadi kula niku menghindari undangan kudus. Karena keanggap kudus niku wong ahli Quran dan saya bukan bidangnya. Tapi kula masih boten bidangnya, kula nggih gampang iling. Seingat saya di beberapa tafsir diantaranya ada di Jalalain itu ada istilah wa asarahum iku aima ustunna ba'dahum. Sesuatu yang kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya setelah orang yang menginisiasi. Wong kudus paham inisiasi bukan? Orang yang mencanangkan, yang bikin acara itu mangkat atau wafat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tafsir-tafsir yang lebih besar dijelaskan asar itu immal hasanah wa immas sayyi'ah. Immal hasanah wa immas sayyi'ah. Ada kalanya yang baik, ada kalanya yang buruk. Yang baik ya maklumlah ka ilmin allamahu, ka ilmin allamahu. Misalnya ya kayak ada keilmuan yang diajarkan, yang di-share, yang dibagi, kemudian diamalkan oleh santri-santrinya, oleh anak-anaknya, oleh keluarganya, oleh generasi berikutnya. Au habisin waqafah, atau mungkin ada tanah yang kemudian kamu wakafkan, kamu jariyahkan, dan lain sebagainya. Sayyi'ah yo akeh. Misalnya nang Kudus mbiyen gak ono tontonan, orang pertama kali ngadakne tontonan utawa konser nang Kudus koyok dawe Mbah Yai Anik mau, dia akan tetap mendapatkan masalahnya walaupun dia mungkin sudah wafat bertahun-tahun yang lalu. Mau abot pancenan. Mane dadi wong apik iku abot, wis penak kaya awakmu niku. Awakmu jo sering-sering ngaji. Awakmu sering-sering ngaji ngerti hukumnya beda. Loh, tenan, wis penak kaya awakmu kuwi anggere poso pokoke ya Allah Lailatul Qadar ya Allah Lailatul Qadar. Iku penak iku, Wong Lailatul Qadar. Aku dhewe, aku cocok dadi malaikat Raqib Atid ngono gregeten nyawang awakmu. Nyapo cah iki malih duwe acara model ngene barange. Biasane gak tahu, malih tahu. Kek niki wau, niki ternyata malam 23. Lho nggih niki wau malam 23. Idza ingkana awwalu syahri min syahri Ramadan niku yaumas sabti sama delok nangi anah yo dawuh Imam Ghazali fahiya yakni falailatul qadar iku lailatu salas wa ishrin. Dawuh Imam Ghazali nek kawitane iku dina Sabtu malam 23 iku kudune malam Lailatul Qadar. Dawuh Imam Ghazali yang kemudian juga dipakai oleh beberapa pemimpin-pemimpin yang lain, diantaranya adalah Syekh Abil Hasan Asyadzili rahimahullahu taala. Tapi nek kaya awake dhewe iki gak usah ngomong nih Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar iki pokoke awake dhewe iki wis andalane kuwi lah. Hadza syahru syahrun mubarak. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Wis kuwi ae. Wis pokoke 10 hari pertama pokok angger poso yo melu traweh. Kan cik melu traweh ta? Muga-muga entuk rahmati Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama. Engko tanggal 11 sampai tanggal 20 kita sudah lewati semua itu. Muga-muga entuk maghfirahe Allah Subhanahu wa taala. Lah, mulai malam likuran, sampean wis mulai gak traweh blonjo. Lah iku masalahmu nang kono kuwi. Padahal malam terakhir ini penting sekali bagi kita para penghuni-penghuni neraka. Malam terakhir itu menentukan, mergo wa akhiruhu aidkun minan nar. 10 malam terakhir itu adalah malam di mana kita punya potensi untuk dibebaskan dari api neraka. Malah blonjo. Padahal kowe lek blonjo malah kerugian. Sing apik kowe nek dijak bojomu blonjo anu Dik, iki asyril awakhir. Sing didhawuhne kambek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil asyril awakhir fi asyril awakhir min Ramadan. Kamu harus lebih bersungguh-sungguh ketika menghadapi hari-hari terakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi bojomu gak iso arep bantah awakmu mergo sing didepne Mbah Kanjeng Nabi. Padahal kowe gak duwe duit. Nah, gak masalah kan bagus. Cuman kan ilmiah jawabanmu, gak gelem dijak nang toko, gak gelem dijak blonjo, tapi jawabannya ilmiah. Ya Allah. Kula niku seneng. Kula iki seneng mawon, pancen kula seneng. Kula dolan mriki niku seneng walaupun kula pun berulang kali ditimbali mriki kula mboten nate mawa, tapi kula hakikate pengen memang pancen kula dolan mriki. Keranten ada satu warna di wilayah Kudus ini yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Kudus iki gak patek santri tapi warnanya santri banget. Aku dhewe gumun, kok iso nih. Warnanya santri banget. Dadi kula diemen, kula niku nyaman, teng Kudus niku nyaman. Makanya kula sekali dijak winginane diparani kula, ya insyaallah lah gak budal aku. Lah kok dalu kula sakit, ikhtiar kula, mertombo kula. Sontek kula, pokoke aku piye amper iso teko Kudus. Kula mbasan budal tenan, nyawang srengenge wektu awan, hawa niku kudu mokel ya. Wes akhirnya aku turu, tangi-tangi maghrib. Kula kan berangkat pun jam-jam setengah sekawan, jam pinten mantun asaran berangkat. Kula nyawang teng kutha, lewati dalan-dalan. Kok wis do maghrib. Lah wong wis do nyekel kokoki. Kak delok jam jek 4:30. Wong wis do rokokan. Baru kayak pabrik rokok Kudus lho. Jadi di luar rumah itu memang kadang-kadang maghribnya beberapa jam lebih cepat. Kula winginane niku teng kutha Kediri. Lho saestu kula winginane niku badhe teng Surabaya mampir teng kota Kediri. Lah kok 9:30 isuk niku pun maghrib to, Pak? Enten tiyang medal keng warung soto. Aku yo mikir, soto sing selawase-lawas kak lewati, aku gak tahu pengen. Waktu kuwi pengen. Ketoke enak soto kuwi. Ya Allah, alhamdulillah. Ya ngono kuwi. Makanya kita harus milih dawuh-dawuh bahkan Kanjeng Nabi atau ayat-ayat yang kira-kira memudahkan kita. Ojo koyok pilihane Mbah Anik mau. Berat iku. Kita ini golek-golek sing enteng-enteng, pokoke poso. Jane takoki wong, Gus, kok mboten nate mujahadah? Apa niki layali Ramadan? Bahkan Nabi kan dawuh kan, syahrul Ramadan syahrun katabahullahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu
Haraja min dunubihi ka yauma waladathu ummuh. Poso nang wulan Ramadan itu bukan mulai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang merupakan sunnah qadimah. Ada beberapa sunnah-sunnah qadimah, ada beberapa perilaku-perilaku masa lalu yang kemudian tetap menjadi syariat sampai hari ini. Contohnya rabi, menikah. Menikah kan mulai bah Nabi Adam. Wa kadzalik hurmati syahri Ramadan itu mulai bah Nabi Adam. Mulai awal memang begitu. Wa sanantu lakum qiyamah. Sebisa mungkin kita diminta oleh Rasulullah, bahkan dikasih contoh oleh beliau untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Aku cukup jipuk pendapati ulama sengenteng-enteng. Aku pancen wis nyiapi cetuk wong sing wajah-wajahe modele kaya awakmu kabeh niki. Misalnya kaya Qiyamil Lail, aku jipuk pendapati Imam Nawawi, di mana Imam Nawawi mengatakan bahwa menurut beliau Qiyamul Lail fi syahri Ramadan adalah sholatut tarawih. Pokok melaku melu traweh iku wis dianggap Qiyamil Lail fi syahri Ramadan. Dadi lelek kaya Mbah Hanik ngoten niku, Mbah Hanik ngeten iki mantun ngaji, mangkin nopo kegiatan tok. Nah awake dhewe wis buka ngopi, mangan, manjing isa, traweh, rodok ngrundel, imame kesuwen. Tapi lakoni terus, panggah budal, paling enggak kena ge pamer malaikat. Kita ini istimewa malaikat. Jenengan taat be Allah Ta'ala bi ghairi nafsin wala syahwah. Kita ini syahwate ageng, nafsune ageng, tetap budal, harus dicatat double. Oh, loh, yang petong gak mana gitu, Made. Kowe iki ning pasar tatak petong mbek malaikat gak wani petong. No. Pun ngoten niku. Kita ikut pendapat itu. Tapi memang ada yang perlu kita waspadai terkait bulan Ramadan. Kula niku winginane niku diprotes kali netizen. Kayak lho nggih saestu niki tenan niki kisah nyata nih. Lho aku iki masih elek-elek ngene rada kiai, Pak. Gak mungkin ngapusi maksudnya ngono. Suatu ketika kula niku di awal bulan Ramadan kemarin kula niku diundang teng Jakarta untuk syuting. Lah di tengah syuting itu mboten nate kene cah desa pertama kali syuting. Aku nyawang kamerane tok mumet ta. Cah desa dikoneng Jakarta, tekan Jakarta tok wis mumet dadak kon syuting tansaya mumet ta. Ditakoki. Kalau di bulan puasa ini pahala dilipat gandakan, apa mungkin dosa itu kemudian dibuat berat oleh Allah Subhanahu wa taala? Lo kak jawab, pasti. Semua tempat atau waktu istimewa untuk melakukan ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sana dilakukan kemaksiatan, maka dosanya pasti akan berlipat ganda. Lah, tololku ora kak sebutno dalile, akhirnya diprotes kambek netizen. Ini ustadz ngarang ini. Ustadz selawase urip wong tau diceluk ustadz ya jek pisan kuwi. Ustadz ngarang. Lih, wong ustadz kok ngarang? Wong ngarang kok mau dadekno ustadz? Kempluk wae. Kula niku namanya ngeten cekelan kula. Suatu ketika Rasulullah niku dawuh. Niki sing riwayatne Ummi Hani. Kak genahno pisan ben kowe ngerti nek sengarang-ngarangnya ustaz iki ana kitabe. Niki wonten teng Mu'jamil Wasit. Bisa sampean lihat, itu para netizen lihat. Jadi ustaz iki masih enggak jelas wonge. Masih gak meyakinkan bentuke. Tapi nek wis kadung mau celuk ustaz kowe kudu percaya.
Ummi Hani itu meriwayatkan satu hadis di mana Rasulullah mengatakan inna ummati la yazalu bi khair ma aqamu syahra Ramadan. Umat yang bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini insya Allah akan selalu dalam kondisi baik-baik saja selama mau iqamati syahri Ramadan. Mau iqami syahri Ramadan, mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya selama bulan Ramadan. Bahasanya iqamah jenah. Agama yukimu iqamah, iqamah. Itu hampir sama kayak perintah sholat. Tidak ada perintah sholat dalam Al-Quran itu kecuali menggunakan bahasa aqimis sholah. Wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsyai fa'idat ma'nantum fa'aqimu as-shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Semuanya bahasanya seperti itu. Wes saiki gampang-gampangan ae. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berapa banyak di antara kita yang sholat tapi tetap rusuh kelakuannya? Ono gak yang menjamin orang sudah sholat tapi tidak mau mencuri? Ada apa tidak? Koruptor iku salat kok kok tidak sesuai dengan tanha anil fahsya'i wal munkar? Apa sebabnya? Awakmu gayamu kayak tukang ngaji, gayamu ngowah-ngowah tok ae awakmu. Wa wajhu kauni shalah tanha anil fahsya' wal munkar annal abda al muqim li shalah wal mutammim laha, itu berarti beliau adalah orang annal muqim li shalah huwal mutammim li arganiha wa syurutiha wa wajibatiha wa mandubatiha wa khusyu'iha wa tadabburiha. Ini iqamis shalah Pak, atau iqamatis shalah. Bahwa kapan sholat itu akan membuat pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kapan? Ketika sholat kita bukan hanya sekedar fi'lus sholah, bukan hanya sekedar yang penting saya salat, budal, wudhu budal, tidak. Tapi syarat rukunnya benar-benar kita jaga, kewajiban-kewajibannya benar-benar kita perhatikan, sunnah-sunnahnya kita jaga, adab-adabnya kita jaga, kekhusuannya, tadabburnya. Wa kadzalik, kapan puasa ini sebagaimana dawuh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Kapan itu? Ya kayak dawuh Kanjeng Nabi mau. Ma'aqamu syahra Ramadan. Selama kita dengan bulan Ramadan ini, dengan bulan yang sangat istimewa ini, kita benar-benar mampu menjaganya, menghormatinya, menghargainya sebenar-benarnya. Makanya sahabat bertanya, wama idha'atuhu wama khizyuhum fi idha'atihi ya Rasulullah. Ngono ya bahasane. Wama idha'atuhum wama khizyuhum fi idha'atihi ya Rasulullah. Dikatakan menghargai bulan Ramadan, ngajeni bulan Ramadan. Sampeyan paham ngajeni Pak? Nggih, sami bahasa kudu sami. Ngajeni. Kapan kita disebut ngajeni atau menghargai? Dan kapan kita dianggap melecehkan bulan Ramadan? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan intihakul maharim fihi, intihakul maharim fihi. Itu bisa sama lihat itu di Mu'jam Al-Wasit, sama lihat. Mesti ono, lega ono pensional. Kita dianggap
merendahkan keberadaan bulan Ramadan ketika kemudian kita di sana melakukan pelanggaran-pelanggaran yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah meneruskan, seingat saya ini, di tempat yang sama Rasulullah meneruskan faman syariba fihi khamra. Oh ini, man amila fihi zinan au syariba khamra la'anahu Allah wa man fis samawati ila mislihi minal haul. Itu coba sama lihat. Faman amila fihi zinan au syariba khamra la'anahu Allahu wa man fis samawat ila mislihi minal haul. Siapapun kemudian melakukan pelanggaran berat di sana, misalnya naudzubillah melakukan zina atau mengonsumsi hal-hal yang memabukkan di sana, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan juga semua penghuni langit ila mislihi minal haul. Faman mata qabla ayyudrika syahra Ramadan. Kok terus engkau mati gak menangi Ramadan tahun depan? Sudah melakukan pelanggaran berat, kemudian dia tidak sempat menjumpai Ramadan tahun berikutnya, maka falaisat lahu indallahi hasanatun yattaqi biha. Sama lihat itu. Falaisat lahu indallahi hasanatun yattaqi biha. Maka dia tidak punya tabungan kebaikan yang bisa ia gunakan untuk ngantisipasi neraka. Fattaku syahra Ramadan. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Mana kalau dianggap ngarang aku mesti mau. Fattaku syahra Ramadan. Hati-hati di bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, pahalanya berlipat ganda. Lah gak berlipat ganda piye lho Pak? Pancen ngono to. Bayangno. Nawafilu syahri Ramadan. Sebaiknya kita ketika menyebut kata-kata Ramadan itu ada bahasa syahri atau ada bulannya. Karena beberapa imam mengatakan, misalnya kayak Imam Mujahid mengatakan, kita tidak pernah tahu Ramadan itu nama apa. Siapa tahu itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, ismun min asma'illahi taala. Maka Rasulullah selalu menggunakan bahasa syahrul Ramadan. La taqulu, kata Sayyidina Ali, la taqulu Ramadan, walakin qulu syahrul Ramadan. Aku mau kondi sampai lali ya. Nawafilu. Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu beliau mengatakan bahwa nawafilu Ramadan, dan ini disepakati oleh semua ulama. Nawafilu Ramadan iku bimanzilati al-faraid fi ghairihi. Wa faraiduhu menika alal faraid fi ghairihi sab'ina difa bimanzilatil faraid fi ghairihi sab'ina difa. Bahwa kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu luar biasa Pak, berlipat ganda. Apalagi sholat-sholat fardu atau ibadah-ibadah fardu yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan. Walhasil bulan Ramadan pancen istimewa. Tapi kata Rasulullah, fattaku syahr Ramadan. Hati-hati bulan Ramadan. Fa innal hasanat fihi tudha'af ma la yudha'afu fi siwahu. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu memang sangat dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lain. Wes, sampeyan pengen ngerti dalile mudha'afati tsawab lho. Iku kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amal kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanah bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan ila masyaallah. Satu kebaikan itu kadang-kadang bisa berlipat ganda sampai 10 kali lipat, atau bahkan sampai 700 kali lipat, atau sampai hitungan yang tidak diketahui oleh kita semua kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, illa shaum wa ana ajzi bihi wa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali poso istimewa tenan. Makanya kata Rasulullah,
Innal hasanat tudha'afu fihi ma la yudha'afu fi siwa. Tapi kan terusane dawuh Kanjeng Nabi ini menjadi penting. Makanya aku mau nalika ditakoki kambek apa sing tukang takoki jenenge apa? Bukan netizen. Netizen ora tukang takok, netizen itu tugasnya ngomentari. Duduk salah sampean, presenter, host. Hus. Apakah kemudian dosa dilipat gandakan pula? Diberatkan ketika bulan Ramadan? Kak jawab iya. Dalilnya apa? Wa kadzalika as-sayyi'at. Iku dawuh Kanjeng Nabi. Wa kadzalika as-sayyi'at. Fattaqu syahra Ramadan fa innal hasanat fihi tudha'afu ma la yudha'afu fi siwahu. Wa kadzalika as-sayyi'at. Ya mek kata-kata wa kadzalika as-sayyi'at itu. Begitu pula keburukan. Jadi kowe maksiat kok ning Madinah misalnya. Di mana tempat itu adalah tempat yang sangat istimewa dan ketika kita melakukan satu peribadatan di sana pahalanya berlipat ganda, maka ketika kamu atraksi di sana nerakamu yo luwih jero, Bro. Bisa dipahami itu? Nah, itu. Makanya nggih. Tapi lek ndelok bentuk awake dhewe insyaallah entuk lah lek rahmat mbek mahfirah Allah taala. Iyalah, yakin lah. Aku optimis aku. Optimis aku. Gini. Gini. Ben ngerti apa? Menyapa sebab aku optimis. Suatu ketika malaikat Jibril itu pernah ditanya oleh malaikat-malaikat yang lain di pagi hari bulan Ramadan. Setelah malamnya itu semua umat Mbah Kanjeng Nabi niku ya rata-rata kaya awakmu ngono kuwi, berkegiatan ya ana sing traweh, ana sing qiyamul lail, ana sing salat-salat yang lain dan lain sebagainya. Wis pokoke lah. Wis kaya awakmu lah. Ana sing belantian, ana sing macam-macam. Tapi kenyataannya kata malaikat Jibril ketika ditanya, "Masana Allahu bihawaijil mu'minin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait kebutuhan-kebutuhan dan permintaan-permintaan umat-umat bahkan di Nabi Muhammad? Apa kata malaikat Jibril? Innallaha nadhara ilaihim. Innallaha nadhara ilaihim wa afa anhum wa ghafara lahum. Allah semuanya melihat apa yang kita lakukan dan pada akhirnya semuanya dimaafkan, semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa arba'atan, kecuali 4 orang, kecuali 4 kelompok, 4 orang. Mudminu khamrin. Yang pertama adalah orang yang ketika bulan Ramadan dia masih terus mengkonsumsi hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya awakmu ketoke bengi iki ya gak mendem. Wis bagus iku, wis gak mlebu awakmu. Wa agun liwalidayhi, insyaallah tidak ada di antara kita yang kemudian ukuk dengan kedua orang tuanya, yang durhaka dengan kedua orang tuanya, Allahumma amin. Kemudian yang ketiga adalah al-musyahin. Yang ketiga adalah qati'ur rahim, yang tidak akan mendapatkan ampunan di bulan puasa. Yang ketiga adalah qati'ur rahim, wong-wong sing medhot peseduluran, wong ketoke awakmu gak patek duwe dulur. Jadi tidak ada yang perlu kita putus. Insyaallah selamat. Sing terakhir kuwi musyahin. Iku sahabat tanya, "Wa mal musyahin ya Rasulullah?" Musyahin itu siapa? Al-musarim. Al-musarim alladzi la yugallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Wong sing nyatru dulure di atas 3 hari. Artinya Ramadan ini banyak sekali peribadatan yang bisa kita lakukan atau ibadah ubudiyah yang bisa kita lakukan yang punya potensi untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa bahwa ternyata beberapa hal yang membuat rahmat dan maghfirah Allah turun itu lebih banyak ketika berhubungan dengan sesama. Makanya benar ketika dikatakan bahwa sekelas Syekh Nawawi Al-Bantani saja mengatakan inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala itu tarji'u ila khaslataini at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqih. Bahwa hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu paten, tapi kita tidak boleh lupa untuk membangun hubungan di antara sesama.
Pokok iki beres, insya Allah pasti kita semua akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku semesti iku. Ora mungkin ora. Gak mungkin gak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan inna lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan alfi atikin indal iftar alfi atikin minan nar indal iftar. Bayang no Pak, saya coba setiap malam dawuh Mbah Kanjeng Nabi lewat Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah Subhanahu wa taala itu akan membebaskan 1 juta orang dari neraka. Lemosok 1 juta udah gak mlebu Pak. 1 juta loh Pak. Misalnya umur kita berapa sekarang? Misalnya umur kita 40 tahun. Awake dhewe baleh umur piro katakan? 13, 12, 14, apa 15 bahkan. 25 tahun menangi Ramadan, mosok 1 juta gak mlebu kan yuk kebacut. Gua ya ngalor ngidul sarungan, kopiahan, kelambian takwa. Sing takwa klambine tok. Mosok per malam setiap Ramadan ada 1 juta yang uang dibebasnya kok penjara yuk jenenge mendapatkan apa? Lah iya pangeran loh meremisi 1 juta hambanya loh. Mosok kita gak masuk per malam. Bahkan fa idza gana yaumul jumu'ah a'daqallah fi kulli sa'atin minha alfi atikin minan nar kulluhum qad istaujaban nar. Bahkan setiap malam Jumat berarti winginane itu yang dimerdekakan Allah per jam itu 1 juta dan kita nggak masuk. Tolol bora. Pekok bora itu. Coba per jam nggak masuk dalam masa 25 tahun. Awake dhewe ibadah. Awake dhewe nyembah pangeran selawe tahun menangi Ramadan 25 kali. Misalnya usia kita 40 hari ini. Selawe tahun loh Pak. Sitok gak mlebu awake dhewe. Kan kebacut. Bahkan fa idza kana akhiru syahri fa idza kana akhiru lailatin minasyahri, ketika malam terakhir, jadi malam poso terakhir, a'daqallah bi adadi kullima a'daqahullah min awali syahri ila akhirih. Sesuk malam poso terakhir, bukan malam bodoh, jangan salah paham kamu. Malam poso terakhir berarti sesuk rencananya posone pirang dino? 29 apa 30? Apa 35? Loh gak apa-apa, biasa ya. 30. Berarti malam 29. Malam 29, malam likuran atau malam ganjil terakhir, itu Allah membebaskan sejumlah bi'adadima a'daqallah min awali syahri ila akhirih. Diulang dari awal, jumlahnya udah berapa itu? Berapa juta dari awal sampai akhir, dan kemudian kita nggak masuk. Naudzubillah min. Makanya benar dawuh Kanjeng Nabi. Sahabat Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari meriwayatkan satu hadis yang sering dibaca oleh para masyayikh kita. Jadi suatu ketika di akhir bulan Sya'ban Rasulullah itu naik ke mimbar. Jadi Lamma ragiya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Oh ngene. Ragiya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Falamma ragiya ad-darajah al-ula faqala amin. Falamma ragiya, lafate ragiya iki tulisannya pada ambek roko, tapi maknanya beda. Lek ragiya, yarqa, rugian iku maknane munggah, naik. Tapi lek rokok maknanya nyuwuk. Cuh, paham kan? Iku rokok. Itu Pak, bener gak Pak? Rokok yarki itu. Beda, baca bahasa Arab ya angel. Kowe ngaji ning Google itu suwi ngalimmu.
Bleset tok mesti we. Tulisannya padha masalah, paham ora? Lah, bahasa Arab ki angel tenan. Lek wong ngomong, kamu ngapain ngaji? Kamu ngapain mondok? Ayolah kembali ke Al-Qur'an. Tuntunan kita ini adalah Al-Qur'an. Pak, maca Qur'an itu butuh kiai, butuh sanad, Pak, untuk memastikan kebenaran apa yang dibaca sesuai apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memastikan penjelasan keterangan Al-Quran butuh kiai, Pak. Mergone ade sinau dhewe gawat, Pak. Qoni'ah sing maknane qanaah neriman, kambek qanaah sing maknane konan, maknane tomak, ngarep-ngarep barange liyan, iku tulisannya padha. Qaf nun ain tulisannya padha, gak ono harokate, kue gak disuwuk mbun-bunanmu ambek Mbah Yai Anik. Bleset. Terus kemudian kamu jangan percaya kiai. Kiai punya potensi bohong. Yang benar adalah Allah dan utusannya. Arwah aku. Tapi aku ruwe nek Allah gak mungkin kleru, gak mungkin ngapusi, bahkan Nabi gak mungkin kleru, gak mungkin ngapusi. Kuwi sing dawuh kiai. Pemahaman kita, pengetahuan kita kenapa Al-Qur'an itu abadi. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at falam tadumi, iku sing dawuh kiai, Pak. Sing menjaga Al-Qur'an itu otentik min awal ilal an, iku kiai, Pak. Ulama. Terus ada gak oleh percaya mbek ulama. Awakmu iku obatmu diombe dhisik. Kowe wis nguntal obat kok kowe urung iki piye? Falamma raqiya fid darajati al-ula faqal amin. Kanjeng Nabi nalika naik telundak yang pertama dawuh amin. Telundak kedua dawuh amin. Telundak ketiga, kowe ngerti telundak apa to? Telundak ngene iki lho. Apa lek bahasa mriki napa? Telundaan, tambahan an to. Oh ya oke, siap. Gak apa-apa. Wa ardihim makunta fi ardihim wa darihim makunta fi darihim. Masuk, cocok aku. Telundakan, ketika nyampe telundakan pertama dawuh amin, telundakan kedua dawuh amin, telundakan ketiga dawuh amin. Akhirnya faqalu, para sahabat matur, sami'na gatagul amin salah samarot. Tadi kita dengar semuanya jenengan dawuh amin kok 3 kali, kenapa? Wis singkat cerita, bahkan Nabi dawuh lamma ragitu fid darajatil ula ja'ani Jibril. Nalika aku mancik telundakan yang pertama, malaikat Jibril datang kemudian dawuh syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfarlah. Sangat sial ana wong menangi Ramadan entek mlebu bulan Syawal urung entuk maghfirah Allah taala. Kanjeng Nabi jawab amin. Yo amin. Bayangno, gak sial piye? Wis dilafatne malaikat Jibril, diamini Kanjeng Nabi. Wayah Ramadan gak entuk maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Sing kedua, syaqiya abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Sangat sial di antara kita sempat menangi wong tua, mbuh sitok-tok apa maneh dobel bapak ibuke, banjur ora bekti, sing bekti kuwi ganjarane surga. Sial banget ono anak tidak berkesempatan berbakti kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sing terakhir gampang. Syaqiya abdun dzukirta indah falam yusalli alaik. Sangat sial ada seorang hamba yang namamu disebut di sampingnya, kemudian kamu tidak baca sholawat kemudian dia tidak baca sholawat kepadamu. Wes, iku umat Kanjeng Nabi sing paling sial. Muga-muga awake dhewe termasuk sing bejo. Allahumma bejo ae, wis paling penak bejo ae, arep nyapa we. Berat iki Pak, ngawur ae. Wong awake dhewe atine wis kadung atos. Aku lho mirsani Mbah Yai Anik. Kula wae mirsani Mbah Yai Anik, ya Allah, wong kok adem ngono ya. Ya pancen wonge wong tenan, wonge pangeran. Pancen sawang tok adem. Raine gak kaya awake dhewe ngene iki, Bro.
Lo tenan. Ya mungkin orang-orang kayak beliau inilah yang kemudian yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa sabaqa qaumun fafazu wa takhallafa qaumun fakhabu. Ya beliau-beliau ini orang yang memang benar-benar ngeten Pak. Dawuhe Syekh Hasan Basri. Duduk Hasan Basri ngarepan itu duduk Syekh Hasan Basri. Mergo wong Indonesia jenenge Hasan Basri ki akeh. Wong-wong itu kadang-kadang ya kewendel, tok jenenge. Sampeyan sapa jenenge? Syafi'i. Medeni wong. Imam Syafi'i iki nek wis wulan Ramadan, iku wis waduh kulalailah ngatamne bahkan fi sholatihi. Lah Pak Syafi'i aduh berat. Pak Syafi'i pada be awake dhewe. Ya pada be awake dhewe. Kami musallin malahu min salatihi siwa ru'yatil mihrabi fil khafdi wa raf'i. Iku awake dhewe. Kami musallin malahu min salatihi siwa ru'yatil mihrab fil khafdi wa raf'i. Ya kayak dhewe lah. Biarani salat. Tapi hakikatul amr salate apa? Salat sing cape ku cap. Cara ulama-ulama kuno cap. Ya pokoknya ngerti pengimamane ning kono, pokoknya tangi lungguh ngono lho. Apa lek cara tiyang Jawa Timur teklak tekluk. Nek cara Jawa Timur, tapi mboten paham lek cara mriki. Yes pokoke salat, tapi ya ngono kuwi bentuke. Maming salatihi siwa ru'yatil mihrab min khafdin min khafdi minal khafdi wa raf'i. Ya mek munggah mudun. Tarahu ala sad'il hasirati qa'imah. Ketoke disawang kancane ya kaya salat, ning dhuwur sajadah salat wis ihdinas siratal mustaqim. Tapi wahimmatuhu fisuq. Fid daf'i wahimmatuhu fisuq fil qabdi wa daf'i. Bener deh salat, madhep kiblat, madhep pengimaman di masjid menara. Wis kurang sangar piye. Tapi atine payu porang kok. Ya Allah, kayak tisu, kok jek entuk semono, kayak sesuk wis janjeni blonjo, ya Allah. Ana apa gak? Ya kabeh kok kata. Kabeh. Lelek Imam Syafi'i ndak gitu, Saudara. Imam Syafi'i ndak gitu. Lelek iku ya awake dhewe banget. Lelek iku awake dhewe banget. Makanya insyaallah berat. Lagi Mbah Hasan Basri dawuh, pancen syahrul Ramadan itu syahrun ja'alahu ya Allah lali aku. Walhasil dawe Syekh Hasan Basri, bulan Ramadan itu pancen bulan di mana Allah Subhanahu wa taala ndadekne bulan itu adalah sebuah arena. Yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardhatihi. Di mana kita semua diminta untuk berjuang saling balapan dengan ketaatan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Aku mau kan sempat ngomong, ini terakhir. Mari kita langsung mulai, wis terakhir. Aku ngono tenan, Pak. Betapa poso ini penting tenan kanggo awake dhewe. Betapa kita harus bangga betul ditakdir Allah taala kuat poso. Mas yo kula diambak niku hakikate poso niku jan mboten demen kula. Kopi lali rasanya. Tapi kita harus tetap berjuang untuk berpuasa, Pak. Sebabnya ngeten. Wau kan aku ngomong. Allah Ta'ala itu dawuh illa shaum wa ana ajzi bihi. Semua pahala itu pahalanya jelas. Pahalanya jelas. Mungkin 10 kali lipat, mungkin
700 kali lipat atau bahkan mungkin hitungan-hitungan yang tanpa batas. Kalau paling cocok niku kalih dawuh Al-Imam As-Sayyid Abil Hasan Asyadili. Beliau mengatakan makna qaulihi ta'ala wa ana ajzi bihi niku anna ta'atal abdi sawabuha al-jannah was-saum sawabuhu liqa'ullah azza wa jalla. Semua ketaatan kita itu pahalanya surga. Poso iku ganjarane iso cetuk iso sowan kambe Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa beliau kemudian mengatakan idza tajallallahu jalla wa ala li ahlil jannah nasu kullana imin fil jannah. Ketika kita ditakdir bisa masuk surga, Allahumma amin. Yo senajan mampir-mampir ning neraka, maka ketika Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menampakkan dirinya, membuka hijabnya, maka kita akan lupa dengan semua kenikmatan yang ada. Saman masih tahu krungu enek istilah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al husna wa ziyadah. Saman melihat itu. Nalika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat itu, Rasulullah kemudian berkomentar. Idza dakhala ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar fin nar. Kak lengkapi pisan iki engko daripada aku disikat netizen. Mergo netizen dudu awakmu, paham ba? Nah awakmu iso matlaah dhewe, netizen gak gelem matlaah tapi ngomentari kiai. Iki masalah, paham ba? Nah awakmu ki santri, kakek clue mau buka kitabe, nek awakmu entuk taufik pangeran. Naliko Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan yang jatahnya surga ke surga, yang jatahnya neraka naudzubillah min dzalik ke neraka, nada munadin ya ahlal jannah, langsung ahli surga koyo ngene kabeh iki calon-calon ahli surga kabeh iki langsung dibengoki ya ahlal jannah innalakum indallahi mau'idan yuridu ayyun jizukumuh anjaza yunjizukumuhu. Allah masih punya hadiah terbesar yang disimpan untuk dan hari ini pengen direalisasikan, diberikan ke kalian semua. Wah itu ahli jannah kaya awakmu kan gampang protes, gampang takok, gampang penasaran. Coba bocah saiki istilahnya gampang kepo. Wamahu, qalu wamahu, apa itu? Wamahu, apa itu? Wes kayak dinteni dadak kakek ngomong. Sesuk lek mlebu surga aja kakek ngomong wis meneng wae, paham wae? Wis iku ben tugase wong-wong sing ngomong. Awake dhewe wis meneng ae, nikmati saja semua yang ada. Cek komentar, apa itu? Wamahu. Alam yusaggilillahu mizanana. Kita sudah istimewa ini, kita sudah luar biasa ini. Pahala kita sangat istimewa beratnya. Padahal dulu amal kita sangat sedikit. Wa yudkhilnal jannah wa yunajjina minan nar atau wa yunjina minan nar. Oh, sadurunge enek wa yubayyid wujuhana. Kita semua sudah dibuat tampan. Jadi kowe saiki sing burek wajahe, sing pesek-pesek barang, besok ganteng-ganteng bangir-bangir. Glowing kabeh. Dadi kowe lek dilokne wong, sampean kok wajahmu koyo ngono, poh, sok cetok aku neh ning surga ya. Oh. Wajahku wis gak ngene iki wajahku, paham Lho, wa yubayyid wujuhana, kita sudah semuanya sudah dibuat tampan. Wa yudkhilnal jannah wa yunjina minan nar. Ini sudah di atas cukup, wis luar biasa nih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakshifullah al-hijab fayanzuruna ilaihi. Allah langsung membuka hijabnya yang membuat semua ahlul jannah mampu melihat secara langsung
datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama wallahi fala wallahi ana fama wallahi ana sing walladzi nafsu Muhammad biyadi ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ilaih wala aqara li a'yunihim. Demi Allah, tidak ada satu hadiah pun yang mampu membuat mereka semuanya lebih senang, lebih nyaman, lebih tenang kayak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga awake dhewe kabeh ditakdir iso sowan ning ngarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga awake dhewe klebu ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allahumma amin. Ngapunten ingkang agung sedaya mawon niku mawon ingkang saged dalem aturaken. Ngapunten mugi-mugi awake dhewe sedaya dipun tampi amal-amalipun lan dosa-dosane dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأمير المرسلين ملائكتك المقربين أولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا يا الله وخصوصا أولياء هذه البقعة سنن قدس ومن يا الله وجميع من كبر حواليه يا الله وخصوصا مشايخنا الكرام يا الله رمكي عشناوي وجميع من انتسب إليه من أصولهم وفروع مشايخهم وأصحابهم وجميع من كبر حواليهم يا رب يا الله عيد علينا بركاتهم يا الله عيد علينا بركاتهم وعلومهم ومزاياهم يا الله اجعلهم مشفعين لنا في نيل آمالنا وقضاء حوائجنا واستجابة أدعياتنا وغفران ذنوبنا ومحو سيئاتنا وتبديل حسنات يا الله ونيلنا يا الله علوما نافعة نيلنا يا الله أعمالا متقبلة يا رب يا الله نيلنا حسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا ربنا يا الله انا نسالك بحق صراط واستبن المسند والقرآن العظيم أن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك أهل الخير وأن تؤتينا كل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن ترزقنا كل خير وأن تفضلنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا تلامذتنا أصحابنا إخواتنا من كل فتنة ومحنة والضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير مؤتي كل مانع كل الضير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب يا الله بجاه مكرمتهم عندك يا الله بجاه بسنن قدس ومن انتسب إليه وجميع من كبر حواليه من مشايخنا يا الله وجميع المؤمنين والمؤمنات يا رب يا الله يا الله اجعلنا جميعا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا من أهل الجهل ومن أهل الذر. ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نافعا واسعا مباركا والدعاء مجابا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. يسر لنا ولا تعسر علينا. تمم بالخير تمم بالخير تمم بالخير يا رب يا الله. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع العذر يا الله بحق قول حبيبك يا الله إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.